Bapa, sore ini kami mengucap syukur kepadamu ya, buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu sepanjang hari ini Tuhan, yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Bahkan ketika kami bangun Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami dengan berkat-berkat-Mu yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau urapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menikmati, bahkan kami bisa melakukan sepanjang hari di dalam kami beraktivitas, karena Engkau telah menuntun, memimpin, bahkan memberkati setiap kami. Makasih Bapa, kalau sore ini Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Engkau mau dalam setiap kami Tuhan, karena kami mengucap syukur kalau kami bisa melangkah di tahun 2024 Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tinggalkan 2023 Tuhan. Kami percaya mungkin kami sering mengecewakan Engkau Tuhan, mungkin kami sering jauh meninggalkan Engkau, dan kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa masuk di tahun 2024 semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap pegang kendali, Engkau tetap menuntun kami Tuhan, sehingga di tahun 2024 ini Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan yang akan Kau nyatakan atas semua-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, siapa di antara Bapak, Ibu, Saudara yang masih ingat tentang kebaktian Natal pada tanggal 6 Januari 2024? Siapa yang masih ingat apa yang kita dapat ketika kita masuk di tahun 2024? Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ketika saya mau menjelang tidur, saya teringat satu tema Natal yang berjudul Kembali kepada Bapa. Saya mau renungkan apa maksud Tuhan ketika tahun 2024 di awal ibadah pertama Tuhan berkata kembali kepada Bapa. Ada dua poin yang bisa saya tangkap ketika saya merenungkannya. Dan yang pertama, Tuhan punya maksud tertentu atas setiap kita. Jadi ketika Tuhan berkata kembali kepada Bapa, itu satu panggilan untuk kita mau bertobat dan kita mau dipulihkan. Saya percaya. Dan ketika saya renungkan, karena sebelum saya tidur, saya selalu merenungkan dari pagi sampai sore apa yang sudah kami baca melalui firman-Nya. Sebab itulah nanti yang akan mengingatkan kita ketika kita ada di dalam masalah persoalan. Sebab Allah itu berbicara melalui kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua poin yang bisa ditangkap. Apa yang Tuhan nyatakan kembali kepada Bapa. Yang pertama, dan ini ada di dalam Kisah Lukas 15 dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, mungkin 31. Tapi yang pertama, poin yang pertama yang bisa saya tangkap dari apa maksud Tuhan ketika Tuhan berkata kembali kepada Bapa. Yang pertama itu berbicara tentang anak yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketika saya merenungkan satu kisah anak yang hilang, kalau itu ada di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 dan yang terakhir 31 kali 1. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu maksud tentang kisah anak yang hilang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu dan saya punya kesepakatan bahwa anak yang hilang ada dua poin yang bisa saya renungkan. Yang pertama, mengapa si bungsu itu meminta warisan kepada bapaknya? Bukankah di dalam hukum warisan harus diberikan kepada anaknya ketika
orang tuanya meninggal. Tapi mengapa si bungsu itu meminta warisan kepada bapaknya? Ada dua poin yang bisa saya tangkap. Di sini saya melihat bahwa anak si sulung itu lain dengan anak yang bungsu. Yang bisa saya katakan permisi bahwa anak yang bungsu itu adalah anak yang malas dibandingkan dengan anak yang sulung yang setia bekerja keras untuk bapak. Lalu yang kedua, si bungsu itu sengaja ingin meninggalkan bapaknya dan tidak mau hidup bersama dengan bapaknya, sehingga dia meminta warisan untuk menjauh dari bapaknya dan tidak mau sehidup dengan bapaknya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita akan melihat apa dibalik kisah anak yang hilang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengupas kembali. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar satu kisah anak yang hilang ini, tapi biarlah saya mengingatkan kembali pada sore ini tentang anak yang hilang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, anak yang hilang itu kalau kita baca dari kisahnya, pada akhirnya dia mengalami yang namanya penderitaan. Karena apa yang sudah dilakukan ketika harta bapaknya habis untuk bergoyah-goyah. Dan anak yang hilang itu mulai mengalami penderitaan demi penderitaan. Sehingga anak bungsu itu mau bekerja untuk memberi makan babi-babi. Bapak ibu saudara, itulah untuk menunjang kehidupannya. Bahkan anak si bungsu itu tidak mampu untuk melakukan segala apa untuk kehidupan yang selanjutnya. Sehingga dikatakan dalam cerita ini bahwa anak si bungsu itu juga makan dari makanan yang diberikan oleh babi-babi. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi ketika anak bungsu itu mengalami penderitaan. Puji Tuhan, saya bisa tangkap bahwa anak si bungsu itu mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan kepada bapaknya, dia sudah berdosa kepada bapaknya dan tidak mengasihi bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam dirinya dia timbul keinginan untuk kembali kepada Bapa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan itulah yang bisa saya tangkap untuk kita bisa menjadi teladan bahwa orang yang sudah jauh dari Tuhan mungkin bisa dikatakan seminggu, sebulan, setahun, tapi firman Tuhan berkata bahwa Allah tetap membuka tangannya untuk menerima anak-anaknya yang sudah terhilang. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam cerita ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh anak sulung. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-26. Kita akan melihat pada akhirnya apa yang terjadi di dalam kehidupan anak si bungsu itu. Di dalam ayatnya yang ke-26. Di sini firman Tuhan berkata, lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Lalu 27 jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan selamat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur itu. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Selanjutnya kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersukacita
dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak pasti kembali. Puji Tuhan. Lalu poin yang kedua yang bisa saya tangkapkan, ini berbicara tentang domba yang tersesat. Itu masih ada di dalam Lukas 15. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika gembala yang baik, ketika melihat domba, dan dia telah melihat ada satu domba yang tidak kelihatan, maka gembala itu lalu mencari dan meninggalkan domba dan mencari domba yang hilang atau tersesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ketika gembala itu mendapatkan domba yang tersesat itu, maka bersukacitalah gembala yang baik itu, dan mereka panggul itu domba dan bawa mereka pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begitulah gembala yang baik. Lalu ketika kita berbicara tentang gembala yang baik, maka pasti ada yang namanya gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar dari kisah ini, Bapak akan mendapatkan banyak pelajaran, yaitu di dalam kitab Yeskiel. Di dalam Yeskiel 34, mulai dari ayat pertama sampai 31, itu ada 4 peribubungan. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah 34 pasal 1 sampai yang kelima saja. Nah, di dalam Yeskiel 34 ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang Tuhan gembala Israel yang baik dan melawan gembala-gembala yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu yang menjadi pertanyaannya, siapa gembala yang jahat itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gembala yang jahat itu bisa dikategorikan gembala upahan. Sehingga ketika ada serigala yang mau memakan atau menerkam domba itu sebagai gembala upahan, maka dia menyelamatkan dirinya. Artinya dia lari dan tinggalkan domba-domba itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Nah, kalau kita mau menyadari saat banyak para hamba-hamba Tuhan yang bisa saya katakan sebagai gembala hamba Tuhan, yang seperti gembala-gembala upahan. Karena mereka selalu mengumpulkan segala kekayaan untuk menekan jemaatnya. Apalagi kalau jemaat-jemaatnya yang kaya. Bapak Ibu Saudara, dia menyatakan bahkan ada seorang hamba Tuhan yang menyatakan kalau engkau tidak memberi persembahan persepuluhan maka tertutup. Bapak Ibu Saudara, itu hamba Tuhan bisa menyatakan demikian. Saya baca dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, pernah hampir habis 2 kali. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang menyatakan bahwa rancangannya mendatangkan malapetaka kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Maka Amsal berkata ada hari esok yang penuh harapan. Artinya ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia itu sudah disediakan semuanya itu. Karena apa? Karena itu yang menjadi kebutuhan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya pernah kenal salah satu dari 7 hamba Tuhan. Hidupnya seperti artis keluar masuk mall dan selalu makan di tempat-tempat yang berbintang, saudara. Tapi dia tidak melihat jemaatnya yang miskin, yang tidak pernah diperhatikan, saudara. Kalau orang kaya, mungkin 1 hari tidak kelihatan, cepat-cepat dia temui pesuki. Tapi ketika melihat atau dia dengar jemaatnya yang miskin, seolah-olah dia tidak tahu. Tapi itu saudara yang dikasih. Dan salah satu juga hamba Tuhan yang sudah pulang ke rumah Bapak, yaitu Bapak Paryadi. Beliau adalah 3 hamba Tuhan yang
kaya di antara 7 hamba Tuhan yang kami keberkatan. Saudara, bahkan di Amerika ada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai jet pribadi. Saudara, tidak itu. Mereka menumpuk kekayaannya untuk mencuri kemuliaan. Dan mereka tidak sepenuhnya untuk menggembalakan, tapi hanya untuk memperkaya dirinya. Sehingga metode-metode yang diajarkan, mereka mengajarkan tentang kemakmuran, dan kemakmuran. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan pengajaran tentang kemakmuran. Saya pernah punya bos tertipu karena dia semangat mempersembahkan mobil yang dibawa ketika ada kebangunan rohani. Pikirnya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan dari waktu itu akan mempergendakan gitu. Tapi apa yang terjadi? Bos saya kecewa. Bahkan sampai rumah bukan berkat yang dia dapatkan, tapi percekcokan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah apa yang sudah saya bisa garis bawahi tentang tema Natal 2024, dan saya percaya Tuhan punya maksud tertentu atas setiap kita. Apapun hidupmu, kalau engkau tinggalkan dosa, saya percaya hidupmu diberkati. Dan kami percaya itu. Dan malam ini kita diingatkan, saya percaya jangan bermain-main dengan dosa. Apapun sekecil dosa, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tangkap itu apa yang maksud Tuhan ketika berbicara kembali kepada Bapa. Saudara, bahkan Papa mau dulu mengatakan, ya melihat tema itu Papa kok seperti Yohanes 14 ayat yang memang kembali dan pulang itu beda tipis memang. Gitu. Kalau kembali itu berarti Allah menghendaki supaya kita datang kepadanya. Tapi kalau pulang berarti kita sudah ada di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, malam ini, tema ini, malam ini kita akan belajar dari 3 sifat anak kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mungkin ketika orang berkata jadilah seperti anak kecil, saya percaya Bapak Ibu dan saya juga akan mengatakan, dan kita akan mengarah. Gitu. Tapi yang dimaksud dengan anak kecil itu adalah pribadinya yang bisa kita ambil. Dan malam ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan petang ini, yaitu tentang 3 sifat anak kecil. Kita akan melihat di dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Ya. Di sini firman Tuhan berkata, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Dari semuanya, dari pelayanan, dari semulanya. Lalu 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dialah yang mengutus aku. Jadi di dalam kisah ini, ketika Tuhan Yesus dalam pelayanan dan ketika dia ada di dalam perjalanan, maka murid-muridnya mulai berdebat, mulai bertengkar, dan mereka menyatakan bahwa siapa yang paling besar di antara kita. Saudara yang dikasih itu, saya akan ajak saudara membeli, yaitu di dalam Matius 18
di dalam Matius 18 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Oh iya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Haleluya. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu membuat murid-muridnya seolah-olah disadarkan atau diingatkan. Bahkan ini nampaknya juga mengejutkan para murid selama ini, karena mereka berpikir bahwa seharusnya yang terbesar adalah seorang yang sudah melakukan banyak pekerjaan besar atau yang paling terkenal di antara mereka. Jadi mengapa ketika kita datang berdoa kepada Allah, kita perlu menjadi seperti anak kecil? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya lupa bahwa apa yang menjadi sifat anak-anak kecil, karena kita semua adalah kaum senior ya, saya tidak mau menyebut manula. Saya tidak mau, karena itu bisa membuat kita tidak semangat. Saya sering berkata kepada teman-teman bahwa kita ini senior, bukan lansia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika Bapak Ibu mempunyai anak kecil, bahkan ketika anak itu menikah dan kita kembali akan melihat anak kecil, yaitu cucu kita. Ketika saya perhatikan cucu kita, saya punya cucu 7 dengan anak 3, saudara. Dan ketika saya melihat mungkin apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu saudara, dan saya punya kemungkinan bahwa anak kecil itu adalah lucu, menggemaskan, penuh kasih sayang, dan itu bisa membuat kita nangis. Atau sebaliknya, bahwa mereka bandel, rewel, atau penuh dengan tangisan dan mereka. Dan setiap kita pasti mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri, baik itu pengalaman yang positif maupun negatif atas anak-anak. Apa yang saudara? Jadi jika kita perhatikan, ada beberapa sifat anak-anak kecil yang dapat kita contoh. Ada 3 hal yang bisa tangkap, yang bisa saya dapatkan tentang 3 sifat anak-anak kecil. Lalu poin yang pertama, bahwa anak kecil itu selalu menunjukkan yang namanya antusias. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak tidak pernah terlepas dari keceriaannya. Lantas bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita juga selalu antusias dan bersemangat ketika kita datang kepada Tuhan? Lalu yang kedua, di dalam poinnya yang kedua, bahwa anak kecil itu selalu jujur. Itu yang perlu kita perhatikan. Jika kita perhatikan, anak-anak selalu bersikap apa adanya. Ketika senang, mereka akan tertawa, bahkan sampai berjingklak-jingklak. Sebabnya, atau sebalik, saat sedih, anak itu akan menunjukkan kekecewaannya dengan menangis. Karena anak-anak akan mengekspresikan perasaan dengan jujur. Mungkin kita seringkali tidak jujur dengan perasaan kita.
Yang ketiga, poin yang ketiga yang kita ambil. Anak kecil itu selalu memiliki rasa ingin tahu. Seringkali kita berdoa bahwa seolah-olah kita telah memahami segala yang terbaik buat hidup. Padahal kita tidak sama seperti anak kecil yang selalu bertanya-tanya. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Itulah yang sering kita nyatakan. Saudara, di bulan ini Bapak mau mengambil tema tentang doa. Sungguh luar biasa. Karena doa itu berbicara tentang kita dengan Tuhan. Karena doa itu berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ada komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kita bertanya, kita apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, doa memang itu menjadi kebutuhan kita. Tapi doa jangan menjadi keinginan kita. Saudara, bahkan kemarin saya menyatakan kalau engkau berdoa, yaitu masuk kamar, tutup pintu dan jendela, maka hanya Bapa kita yang sudah tahu dan melihat. Bukan seperti orang-orang Parsi yang berdoa dengan pemujian. Mereka berdoa dengan segala kebaikannya. Itulah doa yang menyatakan bahwa orang Parsi itu sombongnya dibandingkan dengan pemujian. Sampai dia menepuk dada dan berkata, minta pengampun. Nah, jadi saat ini kita gerakan keinginan Tuhan karena doa itulah perintah Tuhan. Kemarin saya juga menyatakan kalau saudara tidak mau berdoa, maka lambat laun saudara akan mati. Maksudnya bukan tubuh kita, tapi kerohanian kita akan mati. Dan iman kita akan semakin dangkal. Dan kita sudah tidak mempunyai pengharapan jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita lupa bahwa jawaban doa sudah tertulis di dalam surat cintanya Tuhan, yaitu di dalam kitab kehidupan. Saudara, itu kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara, karena itulah yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita sebenarnya tidak layak untuk menerima, tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, bahkan dia rela memberikan. Itu oleh karena kasihnya yang besar. Itu oleh karena anugerahnya untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau berdoa, janganlah doa itu merasa hambar dan membosankan. Namun anak kecil yang Yesus panggil mengingatkan kita bahwa terbesar di antara kita yaitu adalah mau menjadi anak kecil. Karena antusiasnya dan selalu jujur ketika datang kepada saudara. Bahkan selama ini kita tahu kerinduan hati Bapa di surga. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita mau setia, kita mau mengasihi Tuhan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita baca di dalam Matius 28 ayatnya, dan kasihnya tetap saat ini, sekarang dan selama-lamanya. Allah tidak jauh. Maka kita jangan mengeraskan diri. Saudara, saya percaya itu bukan sesuatu yang ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka kita akan akan mendapatkan rintangan-rintangan supaya kita tidak datang kepada Tuhan. Seperti apa yang Pak Lukas main malam katakan, itu tidak mungkin karena iblis yang akan mencuri
segala kemuliaan yang Allah berikan ketika kita mau dekat dengan Dia. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus Kristus berkata di dalam 10 yang di, Aku datang untuk memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Dan malam ini kita bersama-sama mau merasakan kuasa Allah yang dahsyat yang sudah Allah sediakan di tahun 2020. Saya percaya ketika hidupmu dekat dengan Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, bahkan kita mau bergaul erat dengan Tuhan. Saya selalu diingatkan di dalam ini apa ya? Ini nama saya di dalam Mazmur 25 ayatnya yang keempat. Coba Pak, buka saya. Ini adalah nama saya. Bahkan di dalam Mazmur 55 ayat 23 dan Mazmur 37 ayatnya saya senang dengan Mazmur ini. Nah, itulah yang dikatakan firman 14. Ayat Betul, pasalnya 25 ayatnya 14. Ya. Ya, di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya senang dengan ayat ini dan ayat ini selalu saya katakan saya dengan hidup yang bergaul dengan Dia. Sebab Allah akan menyatakan sesuatu kepada setiap kita. Contoh ketika Allah menghancurkan seluruh makhluk ciptaannya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 6 dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tapi Allah bisa tersenyum karena apa? Masih ada orang yang hidupnya berkenan padanya. Jadi, saudara yang kita pilih, dan biarlah kita diingatkan kembali untuk kita masuk di tahun 2024. Yaitu kita tetap mengharapkan itu. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah perlindungan kita. Bahkan pemazmur berkata, Dialah kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Saudara, itulah kasih Tuhan. Mungkin apapun saat ini masih kita punya ganjelan di tahun 2024. Karena di tahun 2028 mungkin perkumpulan Bapak Ibu Saudara belum ternyata. Tapi biarlah pada tahun 2004 apa yang diperintahkan yaitu setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang melimpah yang akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, di mana Kau mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kembali kami itu benar di hadapan Tuhan. Mungkin kami banyak pelanggaran dosa yang sering kami lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah tidak pernah berhenti mendekat kepada setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau malam ini Engkau ingatkan kami untuk kami bertobat dari jalan-jalan kami yang salah. Kami bertobat atas segala dosa-dosa kami. Bahkan hidup kami dipulihkan. Terima kasih Bapak. Malam ini kami minta kuasa dari tempat ini. Kami minta pengurapan atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada dan kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud tertentu atas hamba-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah pertemukan, kami percaya Tuhan, Engkau akan kerjakan mujizat demi mujizat atas hamba-Mu kami dan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan melihat kuasa-Mu yang datang, kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, yang akan Kau kerjakan melalui kehidupan hamba-Mu sekeluarga ini. Makasih Bapak. Ini yang menjadikan doa kami. Kami percaya orang yang dekat kepada Engkau tidak pernah dipermalukan.
kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang sudah Engkau nyatakan, bahkan terlebih Tuhan untuk jemaat-Mu malam ini Tuhan. Kami serahkan mereka, biarlah Tuhan terus mengurapi setiap mereka Tuhan. Roh Kudus pegang kendali hidupnya. Sebab kami percaya, kami berdoa malam ini, biarlah tidak ada satu pun mereka yang berhenti di tengah jalan. Walaupun tantangan masalah ada selalu di depannya, kami percaya ketika kami hidup benar, ketika kami dekat dengan Engkau, firman-Mu berkata ada ketenangan sehingga kami bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa. Makasih Bapa untuk firman dan jadikan firman-Mu Tuhan untuk menjadi pengharapan kami, untuk menjadi kekuatan kami, bahkan untuk kami senantiasa dekat setia kepada-Mu. Bahkan kami percaya ini hidup kami Tuhan. Kami mau tahu, kami mau persembahkan kepada Engkau. Sebab kami percaya bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Biarlah Tuhan Kau tetap Allah yang berotoritas. Biarlah Tuhan Kau yang bekerja berkarya atas kehidupan kami. Apapun yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Sebab kami percaya ada kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau akan nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah yang menjadikan kerinduan kami untuk jemaat-Mu yang ada di rumah berkat Puja Gading ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ini saudara-saudara, dengan tulisan-tulisan perlu kayak kasihkan pengumumannya. Saya saudara ajak ya untuk dari jemaat itu datang ya untuk belajar firman Tuhan. Memang bulan ini serinya seri berdoa, seri berdoa. Mengapa kita berdoa? Itu yang pertama, yang kedua kemarin sifat-sifat yang berdoa gimana. Dan besok kalau Anda ingin datang itu direnungkan doa yang dikabulkan Tuhan dan doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Nanti cuma saya ngasih itu tamat. Nanti bulan Februari entah kapan nanti belajar mungkin satu tujuh ya Pak ya, kan? Lukis, jago, sampaikan firman, sampaikan renungan, dari firman. Jadi tidak terus kita di sini belajar dan belajar, ya, supaya roh yang kita ada dewasa, tidak kering. Ya, tema di Natal tadi kan dulu orang-orang yang bilang kembali kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara ada teman-teman, ya, undur dari Tuhan, didoakan dan datang ke gereja manapun, tidak harus di sini dah, gereja manapun, kasihan keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Amin saudara, dari jemaatnya. Kalau Senin, nanti Senin doa penyembahan Selasa ya. Selasa tugas doa penyembahan, ujian jago. Ya. Kalau Jumat mungkin nanti ujian Jumat ya, ini kan tidak kali ya Pak, tidak tahu ya. Ya kalau hari Sabtu memang jam 9 di sini ya, enak itu datang ya, semua datang enak ya. Kalau ingin belajar firman yaitu nanti dari Jumat. Amin saudara. Mungkin ada tambahan pengumuman Pak. Oke, salam. Yang ini sih cara berita tentang komsel. Kenapa komselnya di tempat ini? Karena ya sementara di tempat ini. Tapi kalau ada yang ingin Pak komsel di rumah saya, kan tadi ada
bertanya kenapa Komsel nggak semua dijemput? Wah, kayaknya kalau bisa jemput semuanya agak kesulitan. Makanya saya terbuka untuk siapa yang mau merupakan Komsel. Komsel di sini tidak perlu menyediakan apa-apa. Kita mau cari Tuhan, bukan cari gorengan, ya, bukan cari makanan. Jadi jangan sediakan apa-apa. Aquanya bawa dari gereja, bawakan dari gereja. Yang penting Pak, rumah saya ingin untuk Komsel, oh boleh, dan tidak boleh ada makan besar kecuali makan ada syukuran, ya. Pak, saya mau syukuran anak saya apa gitu misalnya, kesempatan itu boleh. Tapi intinya tidak diwajibkan. Sebaiknya tidak usah disediakan apa-apa supaya yang lainnya nanti kalau mau kesempatan nggak saling umpan itu dikasih itu. Pak, rumah saya itu ingin untuk tempat doa untuk Komsel karena saya tidak bisa datang. Oh ya boleh. Nanti minumnya disediakan dari sini. Terus kita punya speaker portable itu yang kecil, nanti bisa dibawa ke sana. Ya gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kemudian Selasa sudah ada isbah doa. Saya paling senang itu isbah doa karena apa? Hidup kita itu untuk mewujudkan kehendak. Makanya saya kalau puji dan menyembah di sini saya nggak peduli sama orang lain. Saya mau puji dan menyembah Tuhan. Bagi saya itu saya itu berarti ya teman-teman. Nah, yang terakhir saya ingin salah satu yang tema Natal itu ya. Kenapa saya sebut kembali kepada Bapa? Ini perhatikan, yang penting. Anak kecil itu nggak bisa hidup sendiri. Coba kita punya anak kecil 4 tahun cowok diri mati. Kalau kita anak kecil, kita harus kembali kepada Bapak kita untuk kita dipelihara, untuk kita dipulihkan, untuk kita bisa makan, untuk kita bisa diberkati. Itu syaratnya kita harus kembali kepada Bapak karena kita tidak bisa hidup sendiri. Itu poin. Baik, segala berkat, kelimpahan, kesuksesan itu hanya ada dalam Tuhan. Kalau kita tidak kembali ke Tuhan, ya sudah, kita akan makan apa lebih, kita akan hidup kekurangan. Kita ini anak kecil yang gandul Gusti, gandul Bapak kita. Kalau enggak, wah bahaya. Makanya saya ingin kita semua benar-benar hati yang mau kembali pada Engkau. Ya, saya tahu bahwa saya ini, anak saya, ibu saya ini hidup dari Bapak, dari Tuhan. Kalau enggak, saya kadang-kadang ini paling aja saya tidak punya uang. Betul, saya tidak punya uang. Kalau saya sekarang punya uang puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan itu karena Bapak kan. Kalau enggak mungkin orang kaya saya mau punya uang dari mana. Karena apa? Tuhan, Bapak kita ini Bapak yang kaya. Kita nggak bisa hidup tanpa Bapak bangsa. Ya, masa ngomong ada orang tidak doakan supaya dapat kerja, setelah dapat kerja, ya ada. Ya jangan gitu. Karena nanti akan ada masalah yang lainnya yang membuat Tuhan itu ingin kita kembalinya. Ini kan kalau kita nggak ke Bapak, kita akan makan apa serbi dan akhirnya akan gitu. Akan menderita. Ketika dikatakan Pak Agus tadi, ya, jadi harus kembali kepada Bapak, harus, karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih dari semua. Terus biasa. Ya, Bu. Terima kasih.
syukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa kebenaran dan kebenaran. Tuhan Yesus dibawa roti hidup, Tuhan Yesus dibawa terang dunia, Tuhan Yesus dibawa hidup, Tuhan Yesus dibawa kebahagiaan. Bapak tidak usah kami Allah yang ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang sebentar lagi ada pemilihan bangsa kami, kepala negara. Kami mau campur tangannya, biar siapapun yang terpilih Tuhan, agar rahmat akan Tuhan, sehingga dia menjalankan dengan baik, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang tenang, bangsa yang tenang, makmur, dan tidak ada bencana apapun Tuhan, atau teroris atau apapun Tuhan. Kami mohon pertolongan campur tangan untuk bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh bangsa kami. Kami mohon pertolongan biar selalu hamba Tuhan selalu bersandar kepadamu, beri Tuhan untuk melalui sungguh sehingga anak-anak Tuhan kami semakin hari semakin lebih dewasa, semakin hari semakin mengandalkan Engkau dan takut akan Engkau, sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak yang menjadi contoh untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk umat Tuhan di seluruh bangsa kami. Tolong Tuhan, rumah Tuhan yang belum selesai, jamah setiap umatmu dalam mendapatkan hatinya untuk berdirinya rumah Tuhan untuk ibadah setiap umatmu, anakmu, dimanapun saja di seluruh bangsa kami. Terima kasih kami ucap syukur. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anakmu dimanapun saja yang saat ini sakit. Kami mohon lawatan jamaahmu, urapanmu, biarlah kesembuhan mengalir Tuhan. Biarlah yang sudah menerima kesembuhan mengucap syukur dan setia kepadamu, dan dia akan datang di depan Tuhan. Mereka bisa berdoa untuk mendengarkan firman-Firman-Mu. Allah firman-Mu yang menguatkan setiap anak-anakmu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami khususnya berdoa untuk lingkungan masyarakat ini Tuhan. Kami mohon jamaah-Mu Tuhan, banyak yang belum mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah Juru Selamat, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang benar. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan, ajari untuk mengenal kasih-Mu, ajari untuk mengenal pribadi-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah umat Tuhan yang belum mengenal-Mu benar-benar mengerti dan menghormati agama satu dengan yang lain, dan semakin hari semakin dia mengenal dan sujud di kaki-Mu dan menjadi anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih di rumah berkat ini. Tolong Tuhan, pakai Tuhan sebagai alatmu, beri kekuatan, kesabaran, ketabahan, biarlah selalu merendahkan diri, menjadi hamba-Mu untuk membawa umat berangkat di sini, untuk menjadikan anak-anak-Mu yang bisa menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan kami, Bapak dan Ibu Tuhan, Bapak Lukas. Kami menyerahkan syukurnya dalam tangan-Mu. Kau sudah memilih, Kau akan melanjutkan yang luar biasa. Berkati Ibu ya Tuhan, biarlah Ibu ini seluruh baik. Mereka akan menjadi ibu di sini Tuhan, dan kami saling berbagi. Ibu ini juga semakin mengampuni kita, jadikan kita untuk lebih setia dan semakin mengasihi satu dengan yang lain, menghormati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga Tuhan, dan sudah terpilih tugas misi untuk BKR atau sihir atau apapun Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dalam pelayanannya semakin hari semakin ada semakin dengan Tuhan, sehingga menjalankan dengan benar, sehingga bisa menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Daud, Ibu Daud, banyak keluarga sini yang sudah Tuhan pakai untuk merawat, untuk melayani Engkau di rumah berkat ini. Kami percaya Bapak, Engkau akan berkati yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur berkati Tuhan di wilayah Cakade ini aman, tidak banjir Tuhan. Banyak yang sudah tua, Engkau mengerti Tuhan. Mereka sangat setia, mereka rindu selalu untuk mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan akan memberkati luar biasa. Kami mohon berkati yang terbaik untuk kesehatannya Tuhan. Meskipun sudah lansia, tapi kami rindu Tuhan semua mendapat berkat dari Tuhan, sehat semua. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, Bapak yang penuh kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang begitu menyayang
Setelah kita arahkan hati kita pejamkan mata kita, fokuskan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memelihara kita selama hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Tuhan Yesus dan persetujuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Oh ya, selamat datang ya Bu ya. Datang ke sini pada Sabtu. Oh iya. Salam. Ya kita salam. Salam. Ya, selamat datang Bu. Selamat datang. Ya. Tiap